Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, khususnya yang menyaksikan video saya kali ini. Perkenalkan, saya Siti Nurul Fauzia SSIMM. Saya adalah tutor untuk mata kuliah pemasaran jasa untuk Bantuan Belajar Universitas Terbuka atau UT. Jadi video ini saya bikin atau saya buat ya untuk membantu rekan-rekan belajar materi tentang pemasaran jasa. Nah, kali ini saya mengambil bahan video dari internet, yakni dari artikel ini ya. Saya mendapatkan artikel ilmiah mahasiswa tahun 2014 ya. Jadi saya mau menyampaikan nih materinya tentang segmentation, targeting, dan positioning ya. Segmentation, targeting, positioning. Nah, kebetulan saya lihat di artikel ini cukup mewakili sekaligus bisa menjawab diskusi sesi 2 ya, yang bertanya mengenai segmentations, targeting and positioning serta contoh aplikasinya pada pemasaran jasa. Oke, langsung aja ya, saya masuk ke intinya. Jadi ini adalah artikel dengan judul Strategi Pemasaran Jasa Warung Internet. Kasusnya ada pada warung internet Smile gitu ya. Smiley gitu. Internet di Jalan Kalimantan nomor 8, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, yang membuatnya namanya Fajar Pangkira Harjo, Joko Widodo, Pujo Suharso. Ini dari program studi pendidikan ekonomi jurusan pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Oke, di sini berarti dia menganalisis strategi pemasaran jasanya, yaitu jasa pada warnet gitu ya. Artinya kita dapat kesimpulan bahwa salah satu contoh pemasaran jasa adalah warnet gitu ya. Kan dia jasa untuk penggunaan internet gitu ya. Setelah si konsumen menggunakan internet, si konsumen membayar ya. Dan kalian masih ingat tentunya ya, jasa itu sesuatu yang bisa dirasakan gitu ya, tapi tidak bisa terlihat. Nah, itu harus teman-teman ingat-ingat lagi definisi jasa apa. Berbeda dengan manufaktur ya. Meskipun pada video saya sebelumnya atau pada modul 1 di Universitas Terbuka ya, kita sudah membahas bahwa ternyata sekarang ini jasa juga sudah dimix ya dengan manufaktur. Sehingga kita tahu diistilahkan dengan SDL kemarin ya. Oke, bisa dibuka lagi biar kalian lebih paham videonya. Oke, sekarang setelah kalian tahu ini itu objeknya adalah Smile Internet, warnet ya, warnet. Kita lihat sekarang. Di sini apa sih segmentasi? Tentunya sebuah artikel yang seperti ini akan menjelaskan ya apa yang dimaksud dengan segmenting. Nah, jadi segmenting yang dilakukan ya, dia bilang di sini berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di warnet tersebut. Jadi manajemennya itu menerapkan strategi, yakni harus melihat terlebih dahulu karakter konsumen yang akan dilayani serta melihat warnet lain yang menjadi saingan. Karena beda segmen bisa berarti pula beda pelayanan yang mereka butuhkan akan akses layanan internet. Tentunya dalam melihat konsumen dan memilih konsumen yang akan menjadi target sasaran harus disesuaikan dengan sumber daya produksi juga yang dimiliki oleh si warnet itu. Nah, warnet
Smart Internet Jember melakukan segmentasi pasar untuk mengetahui kondisi atau karakteristik dari konsumen warnet secara umum. Nah, setelah kita tahu ya, ternyata melakukan segmentasi itu bukan bukan sesuatu yang tidak penting atau sangat penting gitu ya. Salah satunya itu pada warnet ini ya. Jadi strateginya dia melihat terlebih dahulu tuh karakteristik dari konsumennya. Ya, bagaimana sih konsumennya supaya setelah melihat konsumen dan memilih konsumen itu, dia bisa tahu target sasarannya itu ya. Kenapa dia bisa tahu? Ya kan nanti disesuaikan dengan sumber daya dari si warnet itu. Kalau memang warnet itu sanggupnya di situ, maka dia akan membuat sasaran konsumennya itu ke situ gitu ya. Dia lihat, oh karakternya tuh di sini, segmennya di sini. Jadi dia bahasa lainnya apa ya, memudahkan gitu untuk konsentrasi konsumennya itu segmennya apa gitu. Setelah itu kita bisa lihat di sini, 1. Jenis kelamin, 2. Usia, 3. Pendidikan, 4. Geografis. Nah, kita kan udah tahu tuh ya hal-hal yang bukan udah tahu ya. Maksudnya kalau kita membuka kembali segmentations itu pengelompokannya itu kan macam-macam tuh. Nah, di sini di warnet ini dia melakukan yang pertama berdasarkan jenis kelamin. Nah, ternyata kalau di warnet tersebut yang laki-laki itu butuh internet yang aksesnya lebih cepat. Nah, karena laki-laki itu melakukan browsing, download, gaming, dan lain. Nah, dan untuk laki-laki juga biasanya itu butuh yang namanya tempat parkir ya. Jadi di warnet tersebut disediakan fasilitas penunjang tempat parkir yang aman untuk motor biasanya gitu ya. Nah, selain itu semua ruangan diperbolehkan untuk merokok ya. Dan itu adalah daya tarik sendiri untuk laki-laki yang merupakan seorang perokok gitu ya. Nah, sehingga keunggulan itulah yang menyebabkan warnet ini banyak dipilih oleh konsumen berjenis kelamin laki-laki. Ya, kita tidak berbicara merokok itu boleh atau tidak boleh ya. Kita tentu tahu kalau dari segi kesehatan rokok itu seperti apa. Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata karakteristik dari laki-laki itu biasanya dia pengennya itu browsing, download, gaming yang cepat, parkir aman, dan sebagian yang merokok itu butuh tempat untuk merokok begitu. Nah, yang kedua, berdasarkan usia. Nah, yang berdasarkan usia ternyata usianya itu antara 17 sampai 40 tahun. Nah, untuk apa aja? Sosial media, kemudian nonton YouTube, dan yang lainnya menggunakan download gitu ya. Oke, yang ketiga, pendidikan. Nah, ternyata yang berasal dari kalangan SMA atau SMK dan mahasiswa. Ya, kemudian konsumen dari latar belakang siswa biasanya sebagai hiburan kayak medsos gitu ya. Namun tidak sedikit pula siswa yang menggunakan akses internet di warnet untuk mengerjakan tugas. Tidak jauh berbeda dengan siswa SMA, mahasiswa juga biasanya menggunakan layanan internet di warnet untuk hiburan dan mengerjakan tugas kuliah. Oke, itu berdasarkan pendidikan. Yang keempat, geografis. Lokasi warnet ini terletak di Jalan Kalimantan nomor 8, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember gitu ya. Jadi sebagian besar konsumennya mereka itu ya yang tempat tinggalnya di Kecamatan Sumbersari, mau mereka yang tinggal di rumah sendiri atau yang ngekos, pokoknya yang dekat gitu ya. Dan di sini dikasih tahu bahwa Sumbersari itu salah satu kecamatan terpadat gitu ya. Karena di sana banyak fasilitas pendidikan mulai dari perguruan tinggi, sekolah, fasilitas perkantoran juga ada, perdagangan. Tentunya dengan perhitungan tersebut kita tahu bahwa geografisnya cocok nih gitu. Kemudian yang kedua setelah melakukan segmentations itu adalah targeting. Nah ini berbagai keunggulan yang dimiliki oleh warnet Smart Internet
sangat sesuai dengan keinginan target pasar, yaitu segmen konsumen laki-laki. Konsumen laki-laki sangat menyukai akses internet yang cepat ketika mereka menggunakan layanan internet, apalagi saat mereka melakukan kegiatan download atau bermain game online. Biasanya konsumen warnet smart internet memilih paket hemat, yang berarti mereka minimal menggunakan layanan internet selama 2 jam. Dalam kurun waktu tersebut tentunya mereka membutuhkan jaminan keamanan kendaraan pribadi. Oke, tempat parkir yang dimiliki warnet smart internet terjamin keamanannya, sehingga konsumen dapat menggunakan layanan internet tanpa khawatir. Yang perokok juga dijelasin lagi ya. Kemudian, bagi konsumen laki-laki sulit untuk menemukan warnet lain yang membolehkan mereka untuk merokok. Kemudian, berbagai keunggulan itu yang tidak dimiliki oleh warnet lain, sehingga banyak konsumen warnet yang masih setia menggunakan warnet ini gitu ya. Jadi ternyata setelah dia melakukan segmentasi, dia melakukan targeting ya. Targetingnya itu dia memberikan keunggulan-keunggulan ya, mulai dari akses yang cepat, kemudian juga paket hemat tadi ya, kita bacakan di sini nih ada tulisannya paket, terusnya lagi kendaraannya gitu ya. Ini paket hemat, kemudian kendaraan mereka merasa aman, dan juga rokok gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita melihat proses yang selanjutnya, yaitu positioning. Nah, berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa smart internet identik sebagai warnet laki-laki. Image tersebut muncul di benak konsumen berdasarkan kelebihan, keunggulan, dan keunikan yang dimiliki oleh warnet jika dibandingkan dengan warnet lain yang menjadi saingannya. Banyaknya konsumen laki-laki yang menjadi pelanggan di warnet ini sangat beralasan karena bentuk fasilitas dan pelayanan yang diberikan dibilang sesuai dengan konsumen laki-laki. Kemudian ya, ini hampir sama ya penjelasannya. Kelebihan yang kedua, tempat parkir yang luas. Oke, itu juga tadi udah ya. Kemudian oke, sudah. Kelebihan ketiga, internetnya cepat. Oke. Berbagai kelebihan ini disesuaikan dengan kebutuhan konsumen warnet laki-laki yang memang menjadi target pasar sasaran. Oke, sesuai dengan teori positioning bahwa tidak hanya sekedar membujuk atau menciptakan citra. Oke, kita tahu positioning itu kan menciptakan citra ya, supaya si konsumen tuh ingat. Mana uangnya? Dusnya. Iya, sayang. Nah, dia itu digunakan untuk merebut kepercayaan si pelanggannya tersebut. Itu adalah proses yang bisa diambil dari contoh strategi pemasaran, segmenting, targeting, dan positioning. Nah, untuk arti dari masing-masing itu mungkin teman-teman bisa mencari pada sumber yang lain. Pada video ini saya cukup untuk mencontohkan